Hai sahabat-sahabat semua, bertemu kita kembali dalam rancangan Jom Sembang. Kita sudah pun sampai di penghujung episod untuk rancangan Jom Sembang, yaitu episod yang ke-15. Jadi saya harap episod yang sebelum-sebelum ini dapat memberikan sahabat-sahabat semua inspirasi, segala perkara-perkara yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang kamu hadapi. Jadi ini adalah episod terakhir yang kami akan bincangkan pada hari ini yang mengenai topik ucapan. Jadi sebelum kita beralih kepada diskusi kita, mari kita mulakan dengan lagu puji-pujian terlebih dahulu. Oke, sebab ini adalah episod terakhir, marilah kita dengan semangatnya memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali kita semua. Lagu kedua kita satu dalam Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan syurga, terima kasih atas segala pimpinan yang Kau telah berikan. Begitu juga dalam perbincangan kami yang akan kami bincangkan dalam topik ini, Tuhan, biarlah Engkau besertakan kami dan membuka pintu hati kami, Tuhan, dan minda kami, Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih atas doa pembukanya itu tadi. Dan sekarang sebelum kita mendengar diskusi dan juga perbincangan kita pada hari ini, mari kita mendengar terlebih dahulu testimoni yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Mari kita sama-sama mendengar. Pada saat ini saya ingin mengungsikan kesaksian saya yang saya telah alami di masa yang lalu. Pada bulan Mac yang lalu, Faculty of Religious Studies di Asia Pacific International University telah mengadakan mission trip di satu perkampungan, yaitu Kampung Pamak, Kampeng Pet di Thailand. Nah, di sana semua orang yang terdapat dalam kampung itu baru saja belajar dan menerima Yesus. Dan kami, wakil dari Asia Pacific International University, telah datang di sana untuk melayani mereka. Nah, sebelum kami sampai ataupun sebelum kami melaksanakan mission trip kami telah mengatasi banyak masalah, termasuk masalah uang dan masalah COVID-19. Masalah COVID-19 ini telah membuatkan satu blok halangan di mana menghalang kami untuk melayani di kampung itu. Namun, syukur kepada Tuhan, Dia telah membuka jalan dan memberi kami peluang
melaksanakan mission trip kami di sana. Sewaktu kami melaksanakan mission trip itu, kami terbahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama akan jalan terlebih dahulu dan melayani selama seminggu. Malahan kumpulan kedua akan jalan pada hari Kamis dan turut beserta dengan kami untuk melayani sehingga hari Ahad. Nah, sepanjang kami di sana, tidak ada signal handphone di sana. Jadi kami pun menetap di sana tanpa mengetahui apa yang berlaku di luar sana. Pada hari Selasa, pastor yang melayani di sana telah memberikan kami informasi ataupun berita daripada Asia Pacific International University bahwa grup yang kedua ataupun kumpulan yang kedua tidak akan menurut serta dan kami karena kerajaan Thailand telah memutuskan untuk melaksanakan PKP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Kami sangat terkejut apabila mendengar berita itu karena kami sudah menetapkan apa pekerjaan yang mereka boleh lakukan semasa kami di sana. Kami telah memutuskan untuk membina satu gereja dan juga untuk melayani dan mengajar kumpulan yang baru saja menerima Yesus itu. Pada masa itu, kami sangat berduka cita karena mereka, kumpulan yang kedua, tidak dapat beserta dengan kami sepanjang mission trip itu. Lalu kami berdoa kepada Tuhan agar semua yang kami telah bincang, kami akan terus untuk melakukannya tanpa pertolongan kumpulan yang kedua. Syukur kepada Tuhan, kami berjaya untuk melaksanakan semua yang kami telah bincangkan. Kami mampu mendirikan sebuah gereja di kampung itu untuk mereka berbakti bersama. Dan kami juga dapat melawat rumah-rumah anggota gereja di sana. Mereka agak baru dengan pembelajaran ataupun doktrin mengenai gereja kita. Jadi, pelajar-pelajar dari Faculty Religious Studies memberi renungan pagi dan petang mengenai berdoa. Karena itu yang mereka ingin untuk belajar bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan. Dan syukur kami telah melaksanakan dan kami telah berjaya untuk memberikan dan mengungsikan kepada mereka bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan yang kita sembah. Walaupun COVID-19 ini berada di luar sana, kami masih mampu untuk menjangkau mereka yang ingin mempelajari mengenai Tuhan. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sentiasa akan menjawabnya dalam berbagai cara. Walaupun bukan cara yang kita jangkakan, tetapi Tuhan sentiasa ada jalan bagi kita bagaimana untuk menjangkau. Terima kasih, sampai di sini saja perkongsian saya. Itu dia tadi testimoni yang telah disampaikan oleh sahabat kita. Semoga testimoni yang disampaikannya dapat memberikan kita satu sumber inspirasi dalam kehidupan kita juga. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, terima kasih kerana meluangkan masa Anda untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk membincangkan topik terakhir yang ingin kita pelajari pada hari ini, yaitu bertajuk ucapan, speech. Kenapa dalam kehidupan kita ini perlu ada ucapan? Apa pentingnya ucapan? Jadi mari kita dengar bersama-sama definisi yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Oke, ucapan. So, according to Mr. Google, Okay. Oh, Mr. Google. Yeah. So, sini dia cakap definisi untuk ucapan ialah kekuatan untuk menyatakan atau menyampaikan pemikiran dengan bercakap. So, macam speech lah. So, kita ada hak untuk bercakap apa yang kita maukan. Ya, even sekarang pun kamu sedang bercakap. Ucapan. Ya, ucapan itu speech kan? Speech itu ucapan. Jadi apa yang kita cakap sekarang itu adalah ucapan, bercakap. Apa yang kita katakan itu seperti apa definisinya tadi? Ucapan
tentang menyampaikan pemikiran. Ya, pemikiran. Jadi apa yang kita pikir di otak itu yang kita keluarkan melalui kata-kata. Tapi apa yang kita ucapkan itu sangat penting. Adakah ucapan itu menyampaikan sesuatu yang benar ataupun tidak benar? Jadi mari kita lihat dari sudut pandangan Alkitab yang mengatakan tentang ucapan. Di sini ada 4 ayat Alkitab yang berkaitan dengan ucapan yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Jadi ayat yang pertama terdapat dalam Amsal 12 ayat 19, Amsal 12 ayat 18, 1 Timotius 4 ayat 12, dan yang terakhir Amsal 4 ayat 24. Mari kita dengar bersama-sama penerangan daripada sahabat-sahabat kita. Oke. Untuk yang ayat pertama yang terdapat dari Amsal 12 ayat 19. Oke, yang berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. So dalam ayat ini kan dia cakap apa yang kalau kita cakapkan boleh apa kita cakap ya, kalau apa yang kita cakap benarkan boleh dipercayai. Kalau kita bercakap kalau kita cakap tuh tidak benarkan, kalau kita tipu orang, oh cakap ini kan, oke, mungkin untuk pertama kali dia boleh lepaskan lah, oke, saya boleh dia maafkan. Kalau kita berulang-ulang cakap menipu kan, lama-lama dia orang tidak akan percaya sudah. So lain kali apa yang kita cakap dia orang tidak akan percaya. Dia cakap ini orang berkali-kali sudah ada begini. Oke, jangan dengar dia lagi. So inilah. Jadi sewaktu ucapan itu harus jujur. Sebab kalau kita tidak jujur, senang nggak kita mau tarik kepercayaan orang? Ya, sebab ucapan ini kan penting. Dari apa yang kita cakap itu yang akan memberi efek kepada orang lain. Kalau kita bercakap sesuatu yang baik, memberikan efek positif. Tapi kalau kita bercakap sesuatu yang buruk dengan ucapan yang kita katakan itu akan memberikan efek yang negatif kepada orang lain. Betul tidak? Betul. Ya, jadi mari kita dengar ayat yang seterusnya. Oke, ayat yang seterusnya dalam buku Amsal 12 ayat 18 di sini dikatakan, ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dan di sini kalau kita lihat dia betul-betul menyatakan secara straightforward ataupun secara terus dikatakan bahwa orang yang lancang mulut, dia punya cakap tuh sakit, menyakitkan hati, dan orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Maksudnya di sini dikatakan bahwa kalau kamu tahulah yang kaki bawang-bawang nih, bawang community. Ini kadang-kadang kita sendiri juga kita tidak tahu bahwa kita terlepas cakap. Itu sebab kalau kita mempunyai sikap seperti orang yang lancang mulut nih, kalau kita dengar teguran dari kawan lah, ataupun kita ada kawan gitu, kamu tegur, kenapa kamu begini, coba stop lah, jangan jadi lancang. Sebab kalau lancang nih kita tahu memang banyak dia punya haters kan. Akan banyak orang yang tidak suka dengan kita. Lepas tu kalau orang yang bijak, ataupun dia cakap di Alkitab tadi, dia cakap lidah yang bijak mendatangkan penyembuhan ataupun memberikan kesembuhan. Kita tahu bahwa ada orang yang dikaruniakan, sebab di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa ada gift. Tuhan memberikan kita different gift. Ada yang diberikan gift ataupun bakat untuk bercakap. Dia boleh menyembuhkan orang yang, contoh kalau ada orang tu putus cinta kah, sakit hati, keluarga begitu bersedih, ada orang yang dia punya mulut manis. Bukan manis lah, dia punya kata-kata, setiap kata yang dia katakan tu betul-betul boleh menyentuh perasaan. Jadi gunakanlah bakat Anda itu untuk memberi sesuatu yang positif kepada orang lain. Iya, betul. Sebab lidah kita ini kadang-kadang berbisa. Berbisa daripada pedang yang tajam. Sebab dengan kata-kata sahaja kita boleh menyakitkan hati orang lain. Tanpa kamu pergi hiris tangan dia kah, kamu tikam dia kah. Tapi dengan hanya kata-kata kamu sudah cukup boleh mengguriskan hati orang juga. Akan sakitnya itu di dalam begitu. Tidak berdarah tapi impact sakit itu sangat kuat kan. Jadi sebab itu kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Lidah kita ini kita gunakan untuk mengatakan sesuatu yang baik. Seperti yang Jeremy sudah katakan tadi, lidah kita ini, ada orang diberikan lidah ini gift.
kalau kawan kita ada yang berduka cita, yang perlukan penghiburan. Jadi orang-orang seperti ini mereka dapat memberikan kata-kata semangat. Ya, ayat yang mereka katakan dapat memberikan impact yang positif kepada orang tersebut. Jadi gunakan lidah kita sebaiknya. Janganlah kita lancang mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi ayat yang seterusnya. Jadi ayat yang ketiga di 1 Timotius 4 ayat 12, di sini dia mengatakan, jangan biarkan sesiapapun menghina engkau karena engkau muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus dengan percakapanmu, kelakuanmu, kasihmu untuk orang lain, imanmu kepada Kristus dan cara hidupmu yang suci. Jadi di sini dia mengatakan kita gunalah kita punya percakapan, kelakuan kita, kasih kita untuk menunjukkan orang lain tentang Kristus, untuk menunjukkan kepercayaan kita tentang Kristus kepada orang lain juga. Iya betul. Sebab kita dikaruniakan mulut sebagai salah satu anggota tubuh badan kita, kaki untuk kita berjalan, yaitu dengan tujuan untuk pergi ke mana-mana saja mengabarkan Injil. Begitu juga dengan tangan untuk melakukan segala pekerjaan yang boleh kita lakukan. Begitu juga dengan mulut yang diberikan, mulut yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah untuk mengeluarkan ucapan yang boleh membawa kedamaian di hati setiap manusia. Karena apabila kita berkata tentang mengabarkan Injil, maksudnya kita sedang menarik jiwa-jiwa orang lain untuk mengenal Yesus dengan lebih dekat, kan? Jadi itulah kegunaan mulut kita. Kita gunakan untuk menyatakan kebenaran, begitu. Jadi ayat yang seterusnya. Oke. Ayat seterusnya terdapat di Amsal 4 ayat 24. Dia mengatakan bahwa buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi maksud ayat ini adalah jangan cuba untuk membohong ataupun menyakitkan orang lain dengan ucapan yang kamu berikan. Sebab seperti yang dikatakan oleh rakan-rakan kita tadi, apa yang kita sebut tuh boleh jadi madu atau boleh jadi racun. Dan kalau kamu mengeluarkan kata-kata yang beracun, dia akan memberi apa? Dalam BM apa? Parut. Ya. Dia akan memberi parut kepada hati seseorang yang mendengar ucapan itu. Dan parut di hati ini bukan mudah untuk disembuh. Betul. Bukan macam parut biasa yang ini kalau kamu jatuh parut tuh boleh sembuh begitu saja dalam 2 minggu ke apa. Kalau parut di hati ini dia bertahun-tahun. Dia ada 2 jenis yang akan tetap di hati ataupun dia akan sembuh tapi lama. Dan parut tuh mungkin akan terbuka balik. Yes. So jadi jagalah lidah kamu sebab lidah adalah tubuh badan kan? Anggota badan yang sangat penting. Ya, bahaya. Bukan penting lah, bahaya. Sebab bahaya. apa yang kita cakap tuh dia memberi efek kepada orang di sekeliling kita. Walaupun lidah nih kecil, mulut pun kecil kan, antara tubuh badan yang lain ini kecil, tapi berbisa. Ya, Sabtu saya katakan tadi berbisa daripada sebilah pedang gitu, kan? Jadi terima kasih atas pendapat dan juga buah pikiran tentang speech, ucapan dari segi sudut pandangan Alkitab. Jadi sekarang kita mau melihat dari sudut pandangan diri kita masing-masing, apa yang kita boleh katakan tentang ucapan. Jadi kan kalau kita lihat ucapan ini, itu orang boleh lihat apa yang kita katakan. Itu orang boleh lihat isi hati kita juga. Sebab dengan mengatakan sesuatu itu boleh merefleksikan tentang diri kita, tentang isi hati kita, apa yang kita mau sampaikan kepada orang. Jadi sebab itu kalau kita mau berbicara, mau mengatakan sesuatu, kita harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Ya. Karena mungkin kalau tidak, kamu tidak bakal sadar apa yang kamu katakan itu boleh menyakiti orang lain. Jadi betul. Kamu harus
pikirkan dulu lah. Ya, pikir dulu sebelum bercakap. Iya. Sebab kita takut apa yang kita cakap tuh tersalah cakap akan menyakitkan hati orang akan berkecil hati. Jadi sebab tuh bijaklah untuk berpikir sebelum bercakap, untuk mengelakkan perselisihan paham begitu. Jadi kalau bagi pendapat saya, kalau kita bercakap mengenai ucapan ini, ucapan itu dia memandang ada sudut penting juga, macam intonasi suara. Ya, kalau intonasi suara kita tinggi dan macam kasar, itu menunjukkan kita marah kan? Kita marah. Kalau intonasi suara yang macam tiba-tiba down, itu menunjukkan kita sedang sedih, gitu. Jadi untuk intonasi suara ini sangat penting dalam komunikasi kita. Especially macam sekarang kita sedang bersembang kan, saya sebagai host, jadi saya patut menggunakan intonasi suara yang bersesuaian dengan keadaan. Tidak kan kita berbincang tiba-tiba saya kasih tinggi suara, nah nanti yang lain pun kenapa nih host nih begini ya. Jadi intonasi suara itu penting. Ya, dalam memberi nasihat juga intonasi suara itu penting. Kalau orang sedang bersedih, patutkah kamu marah dia dalam bagi nasihat? Sudah dia sedang bersedih, kamu marah lagi dia, siapa suruh kamu buat begini? Ya, sepatutnya kita menggunakan intonasi suara kita itu dengan betul. Kalau orang tuh bersedih, kita patut follow the flow gitu. Macam yang kalau orang tuh sedang bersedih, kita pujuk dia, kita bagi nasihat dengan nada suara yang perlahan lah. Ya, jangan kita pula tinggikan suara. Makin orang tuh sudahlah sedih, tambah marah lagi, stres. Ya, begitu. Tambah stres pula begitu. Jadi, intonasi suara itu juga penting. Dan lagi satu, kalau kita bagi ucapan tuh jangan sampai kita memberi ajaran yang sesat kepada orang lain. Iya. Kalau kita bagi ajaran sesat, orang tuh at first percaya, oh begini kah? Oke, saya buat. Sekali dia buat salah, and then siapa yang dia akan salahkan? Kita. Sebab kita yang memberi pendapat kan. Jadi, dia nih bagi saya pendapat yang salah, ajaran sesat nih, susah nih mau percaya begitu. Jadi, ucapan itu sangat penting. Jangan sampai kita memberikan ajaran yang sesat kepada orang lain begitu. Jadi, terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sudi memberikan idea dan juga pendapat tentang topik kita pada hari ini. Jadi, sahabat-sahabat yang di luar sana, saya harap topik perbincangan yang kami bincangkan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan kamu idea dan juga pendapat bagaimana untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi, seperti masalah dalam ucapan harian kamu begitu. Jadi sekarang kita akan menyaksikan video tips kesehatan tentang kebaikan ubi-ubian. Mari kita saksikan bersama-sama. Hai guys, kawan-kawan. So hari ini untuk aktiviti kita akan kita akan buat apa? Bubur caca. Oke, so sebelum kita meneruskan, kita akan introduce bahan-bahan kita yang kita akan buat. So sini kita ada banyak bahan untuk masak. So yang pertama, ini adalah ubi keledek yang warna oranye. Ya, ini ubi keladi, ubi keledek yang warna ungu, dan juga ubi kentang. Yes. Jadi episode kita pada kali ini buat aktiviti adalah tentang ubi-ubian. So ini adalah bahan yang lain. First ada santan dan pandan, daun pandan, dan brown sugar dan sagu. Ya. So ini ada banyak manfaat dia. Ini kamu boleh digantikan dengan nasi. Kamu makan ikan, sebab ini banyak dia punya protein, karbohidrat, tinggi juga masak nasi. Dan boleh turunkan berat. Kalau ini boleh dijadikan sebagai diet untuk untuk kawan-kawan kita yang berdiet kan, boleh makan ini lah kan. Terus boleh turunkan berat sudah. Ya. So sekarang mau mula kan? Oke, mari kita mula. Oke. So sekarang kita sudah ada air yang sudah mendidih, dan sekarang kita akan masak. Kita panaskan tadi. Ya, kita akan masukkan bahan-bahan saja. Kita masukkan bahan. Macam ini kan? Ya. Oke. Mula-mula memandangkan ubi keladi ini dia mengambil masa yang lebih lama untuk melembut. Kita masukkan dia dulu. Ada dulu panas. Kamu pakai kan? Oke,
Oke. Sudah. Seterusnya kita mau letak apa? Letak ini. Kita biarkan dulu. Oke. Kita tutup. Bentar lah. Mungkin biar dia mendidih sekejap atau Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini ubi-ubi kan kita boleh beli di mana? Di pasar pun boleh jumpa, sudah senang menjumpa kan? Senang. Dan dia punya harga pun murah juga. So, tipe risau. So, senang mencari. Kalau kamu tidak dapat jumpa ini, kau bahan-bahan ini kau boleh tanya kau punya apa? Kau punya mami, kau tanya mama kau, "Mak, saya mau beli ini mana? Yang mana?" Nah, oh iya. ya, Dia juga pandan. Kita harus masukkan pandan ya, juga supaya ada bau. yes, bau wangi dah. Ya. So, kita biar dah. Oke. So, ini sagu sebelum kamu pakai, kamu boleh apa? Cuci dulu supaya ada cepat masak nanti. Kalau kamu masak jadi itu lama tunggu udah masak. Ya. Kita tunggu kita punya taruh agak sedikit lembut baru kita masukkan yang lain. Ya. Selain buat bubur caca ada boleh buat benda lain juga. Contohnya kalau kentang kamu boleh bake kan? Kamu boleh bake tuh potato. Terus yang lain boleh makan begitu saja tanpa ini juga kalau kau bakar yang direbus-rebus kan? Rebus. bakar. Oh ya, Yang bakar. Ini kau buka kulitnya kan, wah manis sangat kan, seriously. boleh makan dengan madu. Sedap. Kadang-kadang rebus juga, dan kau makan macam itu ya, makan dengan madu. Ya. Especially ubi kayu kan. Ya. So, ini memang manis sudah. So kentang kita sudah lembut sudah. So, sekarang kita akan masukkan yang bahan yang lain. Ubi keledek. Jadi, so kita akan masukkan. Dia panas. Oke. Masukkan. Aduh panas. Aduh kena air lah. Sorry. Kita masukkan semua yuk. Oke. Dan yang terakhir, belum lagi. Ubi yang terakhir. Oke, aduh sorry. Jen. Oke, tolong selamatkan dua tuh. Oke, kita gaulnya. Oke. Kita ambil. Oke, boleh tutup dah. Oke, sekarang kita tunggu lagi. Oke, so kita punya ubi macam lembut-lembut sudah. So sekarang kita akan masukkan bahan seterusnya ialah sagu. So kita akan masukkan setengah saja. Ya. Hati-hati. Oke. Wow. Ini punya bau pandan wangi kan? Ya, so setengah sudah kan? Cukup kah? Cukup sudah? Oke, cukup. So kita akan gaulkan. Oke, sambil gaul kita akan masukkan santan. Oke, santan. Sekejap dulu. Boleh? Tunggu sekejap. Oke. Tunggu sebentar. So kita akan tunggu sagu dia akan jadi. Sagu ini sekejap deh sebenarnya. Sekejap saja dia mau apa? Boleh masak. Yes. Wah, wangi. Kalau gaulnya harus gaul di itu apa? Yang bawah juga biar dia tidak luka-luka kan, ubi dia tidaklah terbakar macam itu ya. Perlu sentiasa gaul supaya dia melekat di bawah. Yes. Oke, sudah. Belum lagi tutup dulu. Tutup sekejap. Oke, kita tutup sekejap dan kita tunggu. Oke, sekarang kita punya sagu memasak sudah. Sementara tunggu dia, kita akan masukkan santan. Oke, sambil setuang. Ya, saya gaul lah. Akan gaul. Coba. Jap. Kalau santan sudah kan? Bolehlah masuk lagi sedikit lagi. Wow. Boleh kita potong sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Oke lah. Oke. Lagi. Oke. Cukup. So, sekarang kita letak gula. Masukkan. Oke, kita akan masukkan gula yuk. Kita pakai brown sugar. Ini
Oke. Tahu dulu. Coba kau rasa dulu. Mau rasa dulu. Oke. Jadi kita tahu semanis apa yang kita perlukan. Ini kita masukin. Oke. Dulu. Panas. Udah cukup. Gula. Gak lupa gula lagi. Sampai ada rasa manis sedikit. Oke. Lagi. Oke. Gaul. Kamu rasa lagi, Jen? Tapi ya, sudah kata. Gaul lagi. Panas. Gula. Tak perlu. Tak, kamu rasa. Ada rasa manis kah? Apa? Tidak. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Kau ini semua nanti. Oke, gaul. Gaul dulu. Gaul dulu. Coba rasa lagi, Oke, cukup sudah. Oke. Sekarang kita boleh padamkan. Kita boleh tutup dan kita akan letak dalam mangkok. Kita letak mangkok. Kita turunkan suhu sesudah padam. Oke. Tadi panas. Oh. Kan sudah. Ada daun, sambil daun sekali lah. Iya, pakai hiasan. Wangi. Wih, kita letak sup ya. Oke. So inilah dia punya hasil dah. So inilah dia punya tuh. So Jiran mau coba? Mari kita coba. Oke, Jiran coba. Kau coba sudah tadi kan? Yes. Kamu lagi coba. Saya makan dengan ubi keledek lah kan? Oke, coba dulu. Panas. Nah, ada rasa manis, ada rasa ubi-ubian. Ada rasa ubi-ubian. Kentangnya juga tidak keras, lembut. Memang itu motifnya kita makan macam itu. Sedap. Oke, so kawan-kawan kita yang di rumah boleh coba. So, bahan-bahan dia pun senang untuk cari kan. And yang kita perlu hanya santan, sagu, gula, yang lain. So ya, ini saja kita punya bahan. Thank you. Jumpa lagi. Itu dia tadi tips kesehatan tentang kebaikan ubi-ubian. Jadi saya harap rakan-rakan yang di luar sana dapat belajar sesuatu yang baru dan dapat mengamalkan tips ini di rumah bersama dengan ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi rancangan kita pada hari ini berhenti sampai di sini saja, tetapi sebelum itu kita akan akhirkannya dengan doa. Oke, mari kita tundukkan kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Let us pray. Dear Father Lord, now as we've done with our discussion for our last episode, pray that we're so thankful that you have been with us throughout through the whole discussion, through the first episode until now. Thank you, Lord, for sending your holy angels to guide us and help us whatever we do, Lord. Also pray that for all the pray for our friends out there who are watching us. Pray that may you bless them with your words, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Terima kasih Jennifer atas doa penutupnya, dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang di luar sana karena kamu sudah sudi meluangkan masa kamu menonton daripada episode 1 sehinggalah episode 15 ini. Semoga kita berjumpa lagi di rancangan-rancangan yang akan datang. #Jom Sembang.